Shalom, salam sade, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening. Wah, semalam volatilnya gila juga ya. Long gua kemakan balik ya udah nggak apa-apa. Tapi masih cuan karena saya pas di shot awalnya itu dapatnya lumayan. Ada dapat 200 pip ya. Jadi terus ya coba long back, profit saya masukkan. Ya kan, tes dikit, profitnya 50% lah profit saya masukin. Kemakan balik ya udah nggak apa-apa. Jadi kripto juga gitu. Eh, saya ada short 2 koin, satu cuan, satu ketendang. Eh, lagi nggak ini sekali ya, hokinya lagi nggak mau full gitu. Kalau hoki full makan kiri kanan, ini makan sebelah doang. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting masih ada rezeki ya. Dan ini bong itu untung gua nggak masuk bong, nendangnya gila lagi ya. Saya kemarin ini saya masuk Trump, ternyata nendang balik, kena makan di situ ya. Tapi ya nggak apa-apa, rezeki masih ada ya. Bong gila, ini dia ada launch lagi new bong itu, Lex Bong ini yang dimainkan ini ya. Ya tapi hati-hati, makanya bongnya naik tinggi juga ya. Di ini di Solana. Kemarin ya gitu, short di Farcoin dapat rezeki, tapi di coin Trump dimakan balik, ketendang. Iya, kemarin target saya saya lihat udah lumayan naik-naik gitu kan. Rupanya nendang balik lagi itu. Ya, untung saya nggak ambil bong. Tapi hari ini masih saya cari juga. Kayaknya ini tiba-tiba ini dia naik ini ya, hijau ada sebagian, nendang sesaat. Ini saya masih cari posisi short karena saya lihat ini turun dia ya. Itu lihat tuh altcoin seasonnya itu drop itu ya, 13/100. Sebenarnya ini cuma bandar mainkan aja sorong, dan dia punya dominan sama, nggak berubah 63,4. Jadi sebagian koin yang mau mereka sorong itu aja main, seperti Memcoin, terus BSV ya, Bitcoin ini ada lumayan juga naiknya. Jadi sebagian aja lah yang ini mau mereka mainkan. By the way, posisi sekarang saya buat video market cap di 2 triliun 97 billion. Volume naik 10%, volume transaksi ada naik 10% lebih ya, di 103. Kemarin kan udah 90 something ya, ini naik sedikit di 103,8. BTC sama 63,4 BTC DOM-nya ya, dominance. Fear and Greed juga masih posisi netral di 53. Nah, dia punya altcoin season ini justru ngedrop ya. Altcoinnya ngedrop gitu. Ini semalam dia BTC sempat disorong ke 95,7 ya. 95,7. Ini sekarang posisi saya buat video BTC di 94.768, Ethereum di 1.797, XRP $2.19, Solana 151, Doge 18 sen, 67. Soy mulai hijau balik ini Soy ya. Kemarin dia sempat drop bentar, ini hijau balik. Ini hijau balik, jangan dilawan arus Soy. Kayaknya belum bisa di short lagi nih. Ini dia masih akan nendang ke atas kayaknya ya.
Nah, ini sekarang saya pantau yang mau saya lihat, mau saya short meme coin lagi, PP misalnya ya. Ada beberapa yang saya hari ini pengen short juga ya, termasuk Bitensor, Tau ya, beberapa. Juga Trump saya pandang balik, kemarin malah ditendang, ini saya coba ini lagi, kayaknya hari ini udah bisa kayaknya, nanti saya lihat lah. Beberapa saya pantau, masih mau saya short balik untuk scalping ya hari ini ya. Untuk semalam, wow, gila volatilnya juga ini sekali. Akhirnya nutup, padahal dia udah drop di bawah 33 ya, udah 3268 atau berapa semalamnya, lumayan drop siapa akhirnya dia tadi pagi sebelum ini nutup untuk weekly ini ya, dia nutup di atas 33 lagi ya. Semalam saya pikir wah dia berarti mungkin akan nutup di 32 something, udah nggak, ternyata masih bisa ada yang tahan, berarti market maker masih tahan harga gold di atas 33, kelihatan dia nutupnya masih, padahal udah sempet buang ke 3268 kalau nggak salah semalam ya. Saya pikir wah mungkin akan tutup di bawah 33, nggak taunya pagi saya bangun lihat masih nutup di 33 sekian gitu, berarti masih dipertahankan di 33 sama market maker sementara gitu. Tapi yang jelasnya Fed nggak mau gold naik sekarang, jadi Fed olah di saham, mancing mereka masuk di saham yang hijau terus ya, saham positif terus, dana masuk ke sana gitu. Nah untuk SAU mungkin nanti ke depan masih akan drop sementara aja, market maker atau bandar masih buat di 33 ya, masih ditahan di 33, tapi saya rasa sementara masih akan drop nanti ke 32. Jadi ya, padahal semalam data ininya nggak bagus juga, ngedrop. Michigan inflation ini itu dolar harusnya agak melemah, tapi dia tahan di situ juga. Saya pikir ini bisa balik ke bawah 9, ternyata masih ditahan, nutup dia tadi 99,2 dia kalau nggak salah ya. Nah, data inflasi Michigan-nya ya memang sedikit di atas forecast, dibuat hijau, tapi secara kalau lihat dari ininya penurunan tajam ya, kenaikan tajam dia punya inflasi untuk Michigan ya. Kayak semalam itu ya kan, one year inflation-nya yang 5% naik, forecast-nya 6,7, tapi keluar 6,5 dianggap merah ya kan, nggak sesuai forecast, tapi ya mengalami kenaikan ya kan. Michigan 5 years inflation-nya dari 4,1 jadi 4,4 ya, mengalami kenaikan inflasinya di atas dari sebelumnya, previousnya naiknya lumayan signifikan lagi, dari 5,0 ke 6,5. Forecastnya memang 6,7, keluarnya 6, lumayan naik gitu ya. Yang 5 years juga lumayan dari 41 ke 44. Sedangkan Michigan Consumer Expectation-nya diperkirakan drop 47,2 dari ya 47,3 keluar dibuat hijau. Tapi sebenarnya dropnya sharply untuk ekspektasinya consumer sama consumer sentiment turun gitu ya. Nah harusnya kelihatan dolarnya melemah, dan ini sebenarnya nggak kurang diberitakan,
di Amrik sendiri sekarang agak mereka panic buying ya, panik belanja gitu, karena ada beberapa hitungan ini perang dagang sebenarnya udah banyak nggak ada stok itu, distributor besar, kayak termasuk mall-mall begitu yang besar, misalnya kalau di Amrik mereka mau belanja ke Walmart gitu ya, ke Costco gitu, itu udah mulai banyak kurang barang, terutama mereka barang masuk dari Cina juga. Nah, jadi diperhitungkan ini, mereka perhitungkan ini mulai kurang barang. Ini perang dagang, kalau Cina stop nggak kirim ya, itu mereka akan di summer ini akan kekurangan, karena mereka hitung nanti order barang ya untuk West Coast misalnya, itu order pengiriman lewat kapal, pengiriman aja lewat kapal itu untuk dari Cina sampai ke California itu butuh 35 hari. Ya. Kalau dari Cina ke East Coast-nya ke California, ke New York ya, itu butuh 45 hari, atau ke Chicago gitu, ke pelabuhan Chicago atau pelabuhan New York di sana gitu, itu 45 hari gitu. Nah, mereka perhitungkan ini kalau perang dagang tiba-tiba nanti kurang barang mereka order ya, ini udah banyak shop yang karena perhitungannya banyak yang takut nggak ada barang, jadi panik buying, banyak buy. Ini mau order lagi, takut nggak ada barang juga kalau Cina stop gitu ya. Makanya mereka agak hati-hati juga di di summer ini, perkiraan mereka takutnya bisa nggak ada barang gitu ya. Jadi ya, at least siapapun kalian di sini yang misalnya keluarga ada di Amrik ini tuh ya, dengan kondisi tarif dagang ini makin panas antara Cina, kelihatan sementara kayak bagus Trump bilang, oh kita akan ngomong ini, sebenarnya enggak juga, sama-sama Cina juga nggak mau ngalah gitu. Jadi kalau nggak ada ini juga nggak akan ada deal gitu. Cina juga cukup keras sekarang perlawanannya gitu. Makanya kalau buat kalian entah siapa ada keluarga, family yang di Amrik gitu, sebaiknya stok sedikit lah barang-barang apa ya, makanan instan yang bisa tahan lama ya. Perang dagang ini bisa aja tiba-tiba nggak ada barang ya, terutama bahan pangan gitu ya, bahan-bahan apa gitu, itu agak hati-hati itu. Ini perang dagang ini efeknya, karena sebenarnya Trump nge-mob, saya rasa dia belum tahu juga di bawah itu lapangan produk-produk di Costco, di banyak produk Cina yang dijual, masyarakatnya konsum barang Cina sebenarnya ya. Dia nge-mob terus, tiba-tiba Cina benar-benar stop ini, mampus lu modar gitu ya kan. Ini juga agak ini, maka jadi rakyat yang tinggal di sana agak hati-hati gitu, harus ada stok perang dagang ini. Apapun yang terjadi ya, rakyat sipil pasti korban gitu, jadi harus pinter-pinter rakyat sipil lihat kondisi gitu ya. Dan terus juga ini sekarang ada pertemuan kayak G20 Summit ya, ya dilihatlah, kayaknya banyak mereka bahas ini, yang mereka mau bahas juga reformasi ya, reformasi sistem perdagangan ya, yang dulunya free globalization gitu ya, akhirnya itu ide dari mereka barat, justru kemakan mereka sekarang kan. Nah, mereka udah sistem yang mereka buat sendiri, akhirnya kena tembak mereka sendiri, sekarang pusing sendiri, mau rombak lagi. Nah, ini yang mereka mungkin mau bahas juga di G20 Summit, kayaknya itu gimana mereformasi kondisi sekarang gitu. Ada titik temu atau apa ya, kita lihatlah ke depannya ya. Kayaknya sih belum, yang ada mungkin masih panas gitu. Kita lihatlah nanti gimana di pertemuan G20 Summit ini ya, itu ada apa aja yang bisa mereka, langkah-langkah yang dibuat ya kan.
Tapi ya sementara untuk saat ini kelihatan market saham lagi dipoles ya. Itu seperti saya bilang, Fed di belakang ya, dan Cina juga ngedukung untuk ini karena dia lebih fokuskan ke manufakturnya gitu ya. Jadi supaya kelihatan juga ya, sementara market saham lah yang dipoles supaya kelihatan industri bagus, ekonomi masih kuat ini itu. Sementara dipoles ke sana ya. Dan market kripto sementara juga masih diolah ya sama BlackRock ya, si batu hitam. Ya nikmatin lah, siapa tahu kalau Anda ada rezeki ya, tapi kelihatan kebanyakan yang diolah yang meme coin gitu, yang naiknya lebih signifikan gitu ya. Kalau koin DeFi atau koin lain yang agak standar naiknya ya beberapa aja gitu. Jadi kita lihatlah minggu depan gimana lagi. Weekly ini dia nutup di mana ya. Weekly-nya kita lihat dia nutup di mana. Karena ini udah tanggal 26 juga udah mendekati the end of April, akan menuju Mei ya. Ya, kita lihatlah ke depannya. Oke. Begitu aja video hari ini. Kalau saya hari ini mau scalping, saya target akan short lagi gitu. Ya. Tapi ya harus hati-hati ya. Oke, begitu aja video di hari Sabtu ini. Enjoy your weekend. Semoga weekend ini ada rezeki. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.